Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Thalatsatil Usul wa Adillatuha, sebuah kitab yang membahas tentang 3 pondasi utama dalam beragama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dan syarah yang kita gunakan adalah syarah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Ibnu Abdillah Ibnu Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajma'in. Kita sekarang masuk halaman 69. Kita sedang di halaman 69. Kita masih di pembahasan landasan yang ketiga. Kita katakan bahwasanya kitab Thalatsatil Usul ini sesuai dengan judulnya. Di sini kita membahas 3 landasan utama. Landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini sudah kita bahas. Kemudian landasan yang kedua yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam yang merupakan syariat Allah. Kemudian landasan yang ketiga ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai sang pembawa syariat. Ya, jadi kita mengenal Allah, mengenal syariat, dan mengenal siapa pembawa syariatnya. Jadi lengkap di sini. Ya, kita mengenal siapa pembuat syariatnya, Allah. Apa itu syariatnya? Islam. Siapa yang membawa syariatnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 3 hal ini merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Kenapa hanya terbatas dalam 3 pertanyaan saja? Ini menunjukkan berarti 3 hal ini adalah hal yang paling fundamental, hal yang paling mendasar untuk diketahui oleh setiap manusia. Kenapa nggak ditanyakan hal-hal yang lain? Misalkan nggak ditanyakan apa itu tauhid, ya, nggak ditanyakan manhaj antum apa, mazhab antum apa. Tapi yang ditanya adalah 3 hal landasan utama ini. Ini menunjukkan berarti 3 pertanyaan ini, ya, kita harus ketahui jawabannya, kita harus pelajari jawabannya, dan kita amalkan agar ketika nanti di alam kubur, ketika malaikat datang menanyakan pertanyaan tersebut, kita bisa menjawab dengan lancar sebagaimana, ya, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita sedang membahas tentang ma'rifatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas, ya, tentang siapa beliau, ya. Kemudian apa kadar wajib, ya, kapan seseorang dikatakan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia harus menghafal nasab Nabi keseluruhan sampai Adam alaihissalam? Apakah dia harus menghafal siapa saja istri-istri beliau? Apakah dia harus berselawat kepada Nabi tiap hari? Atau kapan seseorang dikatakan mengenal Nabi SAW? Itu sudah kita bahas bahwasanya ada 4 tolok ukur seseorang dikatakan mengenal Nabi SAW. Itu sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang, ya, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu atau tugas Nabi SAW. Tugas yang diemban oleh Nabi SAW secara umum ada 2. Tugas untuk, ya, memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. 2 hal ini merupakan tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi SAW, ya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Kum fa'andir itu dalil bahwasanya Nabi diperintahkan memberi peringatan dari syirik. Ya, wa rabbaka fakabbir itu dalil bahwasanya Nabi diperintahkan untuk mengajarkan tauhid. Maka sekarang masih ada hubungannya dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang, ya, berkaitan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang beliau ajarkan? Yang beliau ajarkan adalah tauhid. Maka kita akan melihat tauhid yang seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca di sini di halaman 69. Qala al-musannifu rahimahullah. Musannif maksudnya adalah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Syekh mengatakan akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Akhadha ala hadha, ya. Beliau terus melakukan hal ini. Jadi akhadha ala hadha bimana istamarra ala hadha. Akhadha huna bimana
istamarro, terus artinya. Beliau terus-menerus berdakwah seperti ini selama 10 sinin, selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, yang menyeru kepada tauhid. Hadza maksudnya ini adalah kembali kepada perkataan beliau sebelumnya, yaitu bahwasanya Nabi SAW ditugaskan untuk mengajarkan tauhid. Jadi akhadha ala hadza maksudnya tauhid ya. Kita bisa tambahkan ta'liq di situ, hadza artinya tauhid. Selama berapa tahun ya beliau mendakwahkan tauhid ini? Selama 10 tahun. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Ya, jadi 10 tahun beliau berdakwah ya, setelah tahun yang ke-10 urija bihi ila sama. Beliau di mi'rajkan. Mi'raj artinya dinaikkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Jadi sejak turunnya perintah salat itu, Nabi mulai salat 3 tahun selama di Makkah. Berarti sebelumnya Nabi tidak salat sebagaimana salat yang kita kenal sekarang. Paham ya? Nah, jadi disebutkan dalam sebagian riwayat, misalkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir, Nabi salat, tapi salatnya mengikuti kaifiyah yang berbeda dengan salat kita sekarang, yang hanya ada ruku dan sujudnya saja. Ya, kalau salat kita yang sekarang kan ya beda ya dengan salat yang pernah dilakukan oleh Nabi sebelum beliau di mi'rajkan. Setelah beliau di-mi'rajkan, beliau salat sebagaimana salat yang kita kenal sekarang. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Kemudian setelah beliau ya, melaksanakan perintah salat selama 3 tahun di Makkah, ya, tahun yang selanjutnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hijrah? Sering kita dengar, ya, ana sudah hijrah, ya, ana sudah hijrah kepada manhaj salaf. Anda sudah hijrah dari lingkungan yang buruk. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hijrah itu? Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladis syirk ila baladil Islam. Hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini. Suatu yang fardu atas umat ini untuk berpindah. Hijrah itu secara bahasanya intiqal, berpindahan. Akan kita bahas nanti. Ya. Perpindahan dari baladis syirk, negeri kesyirikan, menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Dan syariat hijrah ini akan tetap baqiyah, di mana maujudah. Dia akan tetap ada sampai taqumas sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Apa dalilnya? Bahwasanya hijrah ini merupakan bagian dari syariat Islam. Ya, bahwasanya hijrah itu adalah perpindahan dari negeri syirik kepada negeri Islam. Apa dalilnya? Yaitu surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu, yang dicabut nyawanya, ya, mereka itu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika ditanya fima kuntum, ya, apa hal kalian, ya, bagaimana kondisi kalian, ya, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang lemah di bumi dulu, orang yang tertindas maksudnya, ya, mati dibunuh karena tertindas, ya, bukan orang yang kuat begitu maksudnya. Nah, kemudian ya, dikatakan oleh para malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri dunia atau buminya Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu nggak hijrah? Negara itu luas, ya, bumi ini luas, kenapa nggak hijrah, pindah dari tempat kesyirikan tersebut? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah jahannam. Wasa'at masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang nggak mampu hijrah, ya, maka akan dihukumi masuk ke dalam neraka jahanam orang-orang yang tertindas di suatu negeri, dia mampu untuk hijrah dan dia tidak hijrah. Dia milih tetap tinggal di situ karena mungkin keluarganya di situ misalkan, atau karena dia sudah nyaman di situ, padahal dia tertindas agamanya. Nah, makanya seperti ini, faulaika ma'wahum jahannam. Ada wa'id di sini kan? Sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya kalau ada perbuatan dibarengi dengan wa'id atau ancaman, maka dia termasuk kabair. Ya. Kullu fi'lin makrunin bil wa'id fahuwa minal kabair. Setiap perbuatan yang dibarengi dengan adanya ancaman, maka dia termasuk dosa besar.
Baik. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang lemah, yang enggak mampu hijrah, ya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah akan ampuni mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha, ya, Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu dalil yang pertama. Bisa kita simpulkan berarti hijrah itu wajib bagi yang mampu. Paham ya? Ya, wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tetap bertahan di tempat tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dalil selanjutnya surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya, ya, bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaknya engkau menyembah. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala, ya, di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, Ma'alimut Tanzil, ya, di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, ya, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat Al-Ankabut ayat 56 ini, beliau mengatakan sababun nuzuli hadil ayati fil muslimin alladina bi Makkah lam yuhajiru. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin yang ada di Mekah dan mereka belum hijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah panggil mereka dengan kata iman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Berarti masih beriman. Tidak kafir orang yang tidak hijrah itu. Paham maksudnya? Cuman dia melakukan dosa besar. Tidak sampai kafir. Kenapa? Karena Allah masih panggil mereka dengan sebutan iman. Orang yang beriman. Gitu. Akan kita bahas nanti perinciannya. Itu dalil dari Al-Quran, dua ayat tadi, surat An-Nisa dan Al-Ankabut. Kemudian dalil dari sunnah apa? Wad-dalilu 'alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan kapan terputusnya taubat? Wala tanqati'ut taubahatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya, ketika dan taubat itu tidak akan terputus kecuali matahari itu terbit dari sebelah barat. Ketika hari kiamat maksudnya. Berarti syarat hijrah ini akan tetap ada sampai, ya, sampai hari kiamat. Nanti akan kita lihat pertentangannya dengan hadis-hadis nanti, ya. Hadis yang lain ada yang bertolak belakang nanti mananya dengan ini. Baik, kita baca dulu syarahnya dari sini. Qala syarih waffaqahullah, Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, Dzakarul musannifu rahimahullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma bu'itsa labitha 10 sinina yad'ul khalqa ila tauhid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bu'itsa, beliau diutus, labitha di mana sakana, beliau tinggal 10 sinin selama 10 tahun. Ya, tinggal selama 10 tahun dari masa beliau diutus sebagai nabi. Berarti berapa umur Nabi ketika ini? Ya, 50 tahun. Kan beliau diutus ketika usia 40 kan. Nah, berarti di sini beliau sedang berusia 50 tahun. Di situ beliau terus menyeru manusia kepada apa? Kepada tauhid. Ya. Wa ba'da mudiyil ashri urija bihi ila sama. Maka setelah 10 tahun berlalu, beliau dimi'rajkan ke langit. Ya, mi'raj itu artinya naik. Su'ida bihi wa rufi'a ilaiha. Dibawa naik, itu artinya mi'raj ya. Al-mi'raj itu artinya sebenarnya ismul alah atau ismul makan dia. Ya, jadi proses berpindah menuju ke atas itu mi'raj namanya. Sama seperti su'ud, ya, su'ida bihi wa rufi'a ilaiha. Wa kana mi'rajuhu ilaiha ba'dal isra'i bihi ila Baitul Maqdis. Dan mi'raj ini sebagaimana kita tahu bahwasanya terjadi setelah al-Isra. Al-Isra itu masdar dari asra yusri. Ya, di ayat subhanalladzi asra. Asra itu asal katanya ya, itu fi'il madinya. Ya, jadi asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Anda pernah dengar kata saro yasri? Saro berjalan. Nah, berjalan artinya kan saro yasiru, ya, atau saro yasri. Saro yasri itu berjalan, saro yasri berjalan di malam hari. Asro yusri membuat orang berjalan di malam hari. Nah, kan bahasanya af'ala yufilu. Af'ala yufilu kan fi'il muta'addi dia. Ya, menjadikan artinya. Jadi Nabi enggak sendirian berjalan di malam hari itu. Beliau dibuat berjalan di malam hari. Berarti ada kendaraannya. Ya, bagaimana apa kendaraannya kita nggak tahu. Ada mengatakan buruk sebagainya itu. Yang tidak ada riwayat yang kuat yang mendukung masalah. Nah, berarti beliau diisrokan dulu dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kalau antum lihat di peta itu ujung ke ujung itu. Palestina itu di Syam sebelah utara. Utaranya Makkah. Itu jaraknya kalau ditempuh dengan perjalanan unta yang paling kuat saja 3 bulan.
Ya, dan beliau tempuh dalam waktu setengah malam. Ya, ini kan secara logika nggak masuk akal. Ya, nah, makanya yang pertama kali membenarkan hal tersebut siapa? Abu Bakar. Hanya Abu Bakar yang percaya Nabi Isra dan Mi'raj pada malam tersebut. Ya, yang lainnya, ya, sahabat-sahabat yang lain masih ragu-ragu, ya, masih tawakuf mereka. Ketika mereka mendengar Abu Bakar membenarkan Nabi, mereka mulai ikut percaya juga. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq itu. As-Siddiq artinya yang mempercayai, ya, atau yang terpercaya. Wa furidat alaihi salawatul khams. Ketika itulah diwajibkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam salat yang 5 waktu, fitil kal laila, di malam hari tersebut. Fa shalla bi Makkah salata sinin, maka mulailah beliau salat ketika setelah selesai dari Isra Mi'raj, beliau mulai salat di Makkah selama 3 tahun. Setelah 3 tahun salat, ya, tibalah perintah untuk berhijrah ke Madinah. Wa kanat tusamma Yathrib. Pada waktu itu Madinah masih bernama Yathrib. Ya, jadi sebelum Nabi hijrah, Madinah itu namanya Yathrib. Ketika Nabi sudah hijrah, baru dinamakan Madinatul Rasul. Ya, namanya Madinatul Ar-Rasul. Wal hijratu syar'an, ya, maka hijrah dalam tinjauan syariat artinya, ya, perhatikan, ini dihafalkan baik-baik pengertian ini. Tarku ma yakrahuhullahu wa ya'bahu ila ma yuhibbuhu wa yardah. Ya, yang dimaksud dengan hijrah dalam pandangan syariat itu adalah ketika kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, ya, kepada apa yang dicintai oleh Allah. Ya, itu namanya hijrah. Yang tadinya antum misalkan katakanlah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ini adalah hal yang Allah benci. Kemudian antum berpindah kepada sunnah, mengamalkan sunnah sekarang, ya, tidak lagi melakukan bid'ah, maka inilah yang dimaksud dengan hijrah secara syariat. Ya, jadi tidak hanya perpindahan badan hijrah itu, ya, tapi juga perpindahan keyakinan, perpindahan amalan dari yang buruk menjadi yang baik. Wahya salah satu anwa. Hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama, hijratu amalis su bitarkil kufri wal fusuki wal isyan. Hijrah yang pertama adalah hijrah dari perbuatan buruk. Ini level hijrah yang pertama ini. Yang paling mudah ini, ya, yaitu hijrah meninggalkan perbuatan buruk dengan meninggalkan kekufuran, kefasikan ataupun dosa, ya, kemaksiatan maksudnya, ya. Yang tadinya perbuatan-perbuatan buruk itu sering dilakukan, sekarang dia tinggalkan. Ini hijrah level pertama. Ini hijrah yang paling umum ini, ya. Preman hijrah, kemudian dia rajin sholat ke masjid sebagainya. Ini hijrah yang pertama, ya. Kemudian hijrah yang kedua, ini agak lebih sulit dikit, yaitu hijratu baladis su, hijrah dari negeri yang buruk. Negeri itu tidak hanya maksudnya negara, bisa saja kampung, rumah, kabupaten, provinsi, ya, bisa masuk ke situ, ya. Karena kata balad itu umum, ya, kata balad itu umum, ya, tempat yang ditinggali oleh sekelompok orang, ya, antum tinggal di sana, terbiasa di sana, itu namanya balad, ya. Baik. Bagaimana hijrah min baladis su? Hijrahnya adalah bimufaraqatihi wa tahawuli anhu ila ghairihi, ya, dengan berpisah dari tempat tersebut dan berpindah ke tempat yang lainnya. Nah, jadi ini hijrah yang agak lebih sulit. Kenapa? Karena manusia itu terikat dengan tanah kelahirannya. Ya. Nah, jadi mau antum sejauh apapun pergi merantau, pasti tetap ada ikatan dengan tanah kelahiran antum. Itu memang tabiat naturalnya manusia seperti itu. Allah ciptakan kita seperti itu. Ya, selama apapun, sejauh apapun kita pergi, pasti ada kerinduan untuk selalu kembali ke kampung halaman. Ya. Wasalis, kemudian hijrah level yang ketiga, yaitu hijratu ashabis su, yaitu menjauhi, ya, kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang buruk, keluarga-keluarga yang buruk, kenalan-kenalan yang buruk. Bagaimana caranya? Bimujanabati man yu'maru bihajrihi minal kafarati wal mubtadi'ati wal fusaq, yaitu dengan menjauhkan diri dari orang-orang yang kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari mereka. Perhatikan kalimat ini, ya. Nah, ribet kesana kemari ini kalimat ini. Ya, menjauhkan diri dari orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi mereka. Paham maksudnya? Siapa mereka itu? Al-kafarah, orang-orang kufar. Al-kafarah artinya al-kufar, ya, jama' juga ini, ya, jamu al-kasrah. Wal mubtadi'ah,
orang-orang pelaku bid'ah. Wal fusaq, para pelaku kefasikan. Fasik itu apa bedanya dengan kufur? Ya. Jadi fasik itu masih di bawahnya kekufuran. Kufuran ini yang paling fatal ini ya. Kekufuran yang paling fatal. Di bawahnya kekufuran ini maksiat. Ya, di bawahnya maksiat ini dosa, bid'ah ya, dosa bid'ah itu. Jadi bid'ah nanti masuk ke maksiat di situ ya, karena bid'ah itu merupakan bagian dari maksiat. Maksiat ini nama lainnya adalah dosa. Karena maksiat itu secara bahasa artinya mukhalafatu al-amr, menyelisih perintah. Nah, jadi bid'ah menyelisih perintah apa tidak? Menyelisihi. Kita diminta untuk mengikuti Nabi, malah bikin ajaran-ajaran baru. Nah, berarti bid'ah ini bagian dari maksiat. Ya, di bawahnya bid'ah ya, itu ya, ada yang namanya kefasikan. Ya, fasik itu artinya gampang melakukan dosa besar. Ya, orangnya fusuk ya, yaitu orang yang gampang melakukan dosa-dosa besar. Jamannya al-fusaq. Ya, jadi ini 3 level hijrah. Yang ketiga ini adalah level hijrah yang paling sulit. Karena kalau kita sudah kenal dekat dengan kawan, ya, kita selalu memaklumi ya, pelanggaran-pelanggaran akidah yang dilakukan oleh kawan kita. Ya. Nah, coba orang lain yang melakukan kesyirikan, wah kita hantam habis-habisan. Tapi kalau yang melakukan kesyirikan keluarga kita, kenalan kita, atau orang yang sangat kita hormati, ya, kita pasti cari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya tersebut. Nah, makanya dikatakan level hijrah yang ketiga yaitu hijratu ashabis su'in. Ashab ini bukan hanya teman maksudnya di sini ya, siapapun dia, entah keluarga, teman, kenalan dan sebagainya. Wa min hijratil baladil ma'muri biha. Ya, di antara hijratul balad, hijrah dari tempat tinggal yang diperintahkan adalah al-hijratu min baladis syirk ila baladil islam. Wa hiya faridatun ala hadhil ummah fi haqqi man kana qadiran 'alaiha. Ya, wajib umat ini untuk hijrah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam bagi yang mampu. Ghairu mutamakkinin min izhari dinihi. Ya, kapan seseorang itu dikatakan harus hijrah? Kalau dia tidak mampu untuk menampakkan syiar Islam. Ya, dia nggak boleh azan di tempat tersebut. Dia nggak boleh sholat jamaah, maka wajib dia hijrah ke tempat yang ya, azan masih ditegakkan, sholat jamaah masih dilaksanakan di masjid-masjid. Maka ini nikmat yang besar ini, ikhwah, kita di Indonesia ini azan bebas, ya, tidak ada larangan, ya, sholat jamaah masih ditegakkan, bahkan pemimpin kita juga ya sholat, ya, masih sholat begitu. Nah, maka ini merupakan nikmat yang patut disyukuri, karena di negara-negara lain sana, negara-negara konflik, ya, atau negara-negara minoritas, ya, mereka harus melaksanakan ajaran Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Di Cina misalkan, ya, yang tenar baru-barusan ini, ya, mereka harus ya, sembunyi-sembunyi untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran disembunyikan oleh mereka di dalam tungku-tungku mereka, di perapian mereka simpan Al-Quran itu, ya, agar tidak disita. Nah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Fal hijratu wajibatun idza ijtama'a syartan. Maka sekarang kita akan lihat. Secara ringkasnya memang hijrah itu menjadi wajib kalau kita tidak mampu menampakkan agama. Dan sekarang kita akan lihat kapan syarat wajib kita dikatakan harus hijrah. Syarat wajibnya hijrah itu apa? Yang pertama, adamul qudrah ala izharid din. Enggak mampu menampakkan agama. Ini yang kita katakan tadi. Wa man kana mutamakkinan min izhari dinihi fal hijratu fi haqqihi mustahabbah. Bagaimana kalau dia mampu untuk menampakkan Islamnya di negeri tersebut? Tetapi negeri ini negeri kafir. Misalkan di Amerika, kan negara kafir. Ya. Tapi di situ masih mampu kita misalkan sholat berjamaah atau masih boleh untuk mengumandangkan azan. Maka bagi orang yang seperti ini, hijrah hukumnya mustahabbah. Disunnahkan. Paham ya? Disunnahkan dia untuk hijrah di sini. Tidak wajib, karena yang wajib hanyalah orang-orang yang apa namanya tidak mampu menampakkan Islam mereka dengan sempurna. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-qudratu 'alal khuruji min biladil kufur fa in ajaza anha udhira li ajzihi. Ya. Ya. Dia punya kemampuan untuk keluar dari negara kafir tadi. Ya, kalau dia nggak punya kemampuan, maka dia dikasih uzur. Yang dikasih uzur tidak perlu hijrah. Maka berarti ada dua syaratnya. Ya, kapan seorang dikatakan wajib hijrah? Yang pertama adalah tidak mampu menampakkan syiar Islam. Yang kedua, dia mampu untuk keluar. Paham ya? Nah, dia nggak mampu menampakkan Islam dan mampu untuk keluar, wajib hijrah.
Bagaimana kalau dia mampu menampakkan Islam tapi nggak mampu keluar? Keterbatasan biaya misalkan. Nah, maka tidak wajib hijrah. Nah, paham ya? Jadi harus ada dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menampakkan Islam itu? Kapan seseorang dikatakan menampakkan Islamnya? Wa idharud dini huwa, yang dimaksud dengan idharud din, menampakkan agama, adalah i'lanu sya'airihi wa ibtalu dinil musyrikin. Ya, yang dimaksud dengan menampakkan agama itu ada 2 poin. Yang pertama, menampakkan syiar-syiar Islam. Apa syiar-syiar Islam? Ya, azan, sholat berjamaah, sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, itu namanya syiar Islam. Memakai pakaian Muslim, ya, itu namanya syiar Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa ibtalu dinil musyrikin. Poin yang kedua yang berkaitan dengan menampakkan agama itu adalah kita punya kemampuan untuk menampakkan pengingkaran terhadap agama orang musyrikin. Jadi bukan hanya antum menampakkan syiar Islam saja, tapi juga antum punya kemampuan, diperbolehkan oleh negara tersebut untuk menyatakan keberatan terhadap agama-agama orang musyrikin. Di Indonesia misalkan, boleh kita mengajukan mengatakan saya tidak terima ajaran Nasrani, saya tidak mau masuk agama Buddha, saya tidak mau masuk agama Hindu. Boleh kita terang-terangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang. Paham maksudnya? Boleh kita menampakkan ketidaksukaan terhadap agama lain. Boleh di Indonesia. Dan syariat Islam tidak melarang hal seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita menzolimi mereka. Paham ya? Apalagi kalau mereka adalah orang-orang kafir zimmi, ya, yang ada perjanjian dengan Islam. Baik. Itu dia ya, ini maksud dengan izharuddin. Ini pahami baik-baik ini. Ini permasalahan yang wajib untuk pahami dalam masalah menampakkan Islam itu apa maksudnya. Yang menampakkan syiarnya dan menampakkan ibtol, ya, sanggahan atau keberatan terhadap agama-agama orang musyrikin. Nassa ala hadza jama'atun minal muhaqqiqin. Kalimat ini ikhwah, i'lan sya'airihi wa ibtalu dinil musyrikin. Ya, kalimat yang ringkas ini, ya, ini adalah hasil kesepakatan sekelompok muhaqqiqin, ya, sekelompok ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Latif dan Syekh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hasan. Ya, Abdul Latif sama Ishaq ini merupakan anak dari Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Ya, begitu juga Syekh Hamad ibn Atiq dan Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, ini guru-guru beliau ini ya. Ya, wa Abdurrahman ibn Sa'di fi akharin, ya. Begitu juga pendapat dari Syekh Abdurrahman ibn Sa'di, bukan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, bukan Ibn Sa'di, ya, ulama lain lagi. Baik, jelas di sini ya. Jadi kesimpulannya, izharuddin itu harus mengumpulkan 2 poin ini, dan ini merupakan kesepakatan, ya, banyak ulama dalam masalah ini. Fa izharuddin syar'an yatahaqqaqu bi syai'ain. Kalau antum sudah paham apa itu izharuddin, nah, kapan izharuddin itu dikatakan terwujud? Yang pertama, sesuai dengan penjelasan tadi, ini pemaparannya ya. Antum harus pahami metode Syekh Utsaimin di sini. Syekh Utsaimin itu beliau menyebutkan dulu hal itu secara umum. Ya, disebutkan poin yang paling pentingnya dulu, baru kemudian dibawa diperinci, ya, dibagi-bagi sama beliau. Kalau tadi disebutkan lurus begitu, ya, seolah-olah itu satu kesatuan. Sekarang dipisah-pisah, dikelompokkan. Ini di sini tempatnya, ini di sini, ditata kembali gitu. Paham ya? Pembahasannya sama dengan yang di atasnya. Maka penjelasan tentang i'lan sya'airihi wa ibtalu dinil musyrikin itu akan kita bahas ini sekarang. Ya, maka tadi Anda katakan izharuddin itu ada 2 poinnya. Maka satu persatu akan dibahas sama beliau sekarang. Yang pertama, i'lanu sya'airihi. Ya, kapan dikatakan kita menampakkan syiar Islam? Yaitu ketika kita menjaharkan bi sya'airihi az-zahirah. Menjaharkan artinya ya mengeraskan, ya, terang-terangan gitu ya. Terang-terangan menampakkan syariat Islam yang zahirah. Contohnya azan, salat, siyam. Ya, kalau tauhid nggak perlu. Ya, kalau tauhid kan masalah keyakinan. Ini bukan termasuk syariat Islam yang zahirah. Karena dia masalah iman, i'tiqad, keyakinan dia. Ya. Karena azan sendiri juga mewakili tauhid sebenarnya bagi orang yang paham. Ya, begitu juga salat dan siyam.
Ya, jadi kalau kita boleh mengumandangkan azan, boleh menegakkan sholat, boleh melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak ada gangguan dari pemerintah, tidak ada orang yang melarang kita, ya, dan bahkan kita dilindungi untuk melakukan hal-hal seperti itu, maka berarti ya kita dikatakan mampu untuk menampakkan syiar Islam. Taib. Wal akhar ibtalu dinil musyrikin. Ya, kita membatalkan, menyebutkan ya kebatilan dari agama orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Bibayani dhalalihi wa tasrihi bi'adawatihi wal bara'ati min. Di Indonesia ini boleh nggak kita ngisi kajian kemudian melarang orang dari kesyirikan? Boleh. Itu namanya ibtal dinil musyrikin. Pak maksudnya ya? Bukan antum datangi rumah orang musyrikin mengatakan Tuhanmu itu Tuhan yang sesat. Enggak begitu, ya. Bukan itu maksudnya, bukan itu cara ibtalnya. Ya. Ya. Jadi cara ibtal dinil musyrikin itu dengan menjelaskan kesesatan mereka, tentunya di majelis kita, begitu, ya, untuk mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak terjatuh kepada hal tersebut. Nah, wa tasrih bi adawatihi, ya, juga selain menjelaskan di majelis-majelis ilmu, bisa juga dengan menampakkan secara terang-terangan permusuhan terhadap mereka. Ya, permusuhan yang kita maksudkan di sini bukan sampai mengangkat senjata, sampai main fisik, bukan seperti itu maksudnya permusuhan, ya. Permusuhan itu antum tegas prinsip antum. Ana tidak mengucapkan selamat Natal kepada antum. Nah, yang kayak gitu itu namanya adawah. Ya. Tidak hanya harus berantem, bukan itu. Ya, maka adawah ini kurang tepat sebenarnya kalau diartikan dengan permusuhan. Ya. Nah, maknanya sebelum ke permusuhan, adawah itu artinya pertentangan sebenarnya. Ya, lebih pasnya itu pertentangan. Wal bara'ati min, kita juga harus bersikap bara'ah, bersikap berlepas diri dari mereka, ya, dari agama kesyirikan tadi. Wa akaduhu makana sababa kufrihim, dan yang lebih penting lagi, akad itu artinya ditakid, ya. Akad ini isim tafdhil di sini. Nah, boleh antum katakan ahammu di sini. Wa ahammu makana sababa kufrihim, dan yang paling penting untuk kita jelaskan kesesatannya itu apa? Kesesatan orang kafir ini kan banyak kesesatannya, kan. Kesesatan mereka dalam masalah ini, masalah itu, banyak kesesatan mereka. Nah, sekarang kesesatan yang mana yang kita jelaskan kepada umat? Ya, kesesatan yang makana sababa kufrihim, yang merupakan sebab mereka dicap kafir. Nah, orang Nasrani ini apa yang membuat mereka kafir? Keyakinan, ya, akidah Trinitas, misalkan mengatakan Allah itu ada tiga, ya. Nah, jadi misalkan orang Nasrani ada yang berbuat baik kepada tetangganya, ya, ini kan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan kita tekankan masalah yang ini, ya. Kita cari hal-hal yang merupakan sebab dia dicap kafir. Fokusnya ke situ, jangan melebar kemana-mana. Ya, zalim kita jadinya nanti. Ya, hal-hal yang positif pada orang-orang kafir itu ada. Ya, ada hal-hal yang positif meskipun tidak bernilai pahala di sisi Allah. Mereka berbuat baik kepada tetangga, bersedekah, kan tidak bernilai pahala mereka, karena mereka, ya, tidak mengakui adanya Allah. Ya, tapi tidak terlepas dari situ, perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan baik. Ya, tidak perlu kita cela itu. Yang kita cela adalah keyakinan yang menyebabkan mereka kufur. Falladhi yakunu fi biladin wasaniyatin la yakfihi an ya'iba dinan nasara al-mu'azzimina, ya, al-masiha hatta allahuhu, ya, fa inna hadha laysa dinal qaumil ladina aqama baina adhurihim lakin ya'ibu ibadatahum al-awsan. Misalkan orang yang tinggal di negeri wasaniyah itu negeri berhala. Misalkan antum tinggal di wasaniyah itu India contohnya, negeri wasaniyah itu mereka orang nyembah patung di mana-mana. Nah, di sana kan 90% Hindu agamanya. Ya. Maka kalau antum tinggal di India, tidak cukup antum menampakkan Islam itu dengan mencela agama Nasrani. Ada nggak orang Nasrani di India? Ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ya. Orang Nasrani ini kan orang yang mu'azzimina al-masih, ya, orang yang sangat mengagungkan Nabi Isa. Hatta allahuhu, sampai mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya. Fa inna hadza laisa dinal qaum. Nasrani ini bukan agama di India, bukan agama kaum di India. Ya, meskipun ada orang Nasrani, paham? Ya, alladzina aqama bain adhurihim, bukan itu agama yang tersebar. Nah, maka, ya, sikap yang benar di sini adalah kita mencela agama Hindu. Ya, ibadah mereka terhadap berhala itu yang kita cela.
Jangan mencela orang Nasrani di situ, karena orang Nasrani di situ minoritas. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kita perhatikan apa agama yang dianut secara keseluruhan, secara mayoritasnya. Maka kalau kita tinggal di India, ya kita cela penyembahan mereka kepada berhala, kepada patung-patung itu. Baik. Mencela pun itu ada batasannya ya. Kalau kita dalam kondisi lemah, ya tahan-tahan dulu. Kembali kepada kaidah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya itu. Paham ya? Nah, jadi jangan antum ambil secara mutlak mencela berarti boleh ya, mau mencaci maki meskipun kita dalam kondisi lemah, bukan begitu. Tetap dengan cara yang hikmah di sini. Tsumma dzakara al-musannifu al-adillata ad-dallata 'ala al-hijrah. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya hijrah. Wa naqala kalaman 'anil Baghawi fi ma'na al-ayati tsaniyah. Kemudian beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan makna ayat yang kedua. Ya, huwa makna ma naqalahu Al-Baghawi fi tafsirihi an jamaah. Yang makna ini ya dinukilkan juga oleh Imam Baghawi. Imam Baghawi dinukilkan perkataannya oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Imam Baghawi sendiri ya menukil juga pendapat tersebut dari sekelompok ulama yang lain. Ya, la nassu lafzihi, ya, bukan lafaznya, tapi yang diambil adalah ya, apanya? Apa? Ya, yang diambil adalah maknanya. Ya, jadi bukan secara ya, kata per kata diambil begitu, enggak. Ya. Baik. Faqala huna bimakna dzakara wa min adatil musannif at-ta'biru biqala fi maqami dzakara fala yuridul lafdha bi'ainihi fi man yanqulu anhu fa taqdirul kalam dzakara al-Baghawi fi tafsirihi. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi ya, Syekh mengatakan qala Al-Baghawi. Qala kan dia berkata. Berarti yang punya perkataan di sini siapa? Al-Baghawi. Itu yang antum pahami ya. Akan tetapi kebiasaannya Syekh Muhammad bin Wahab kalau beliau mengatakan qala itu maksudnya dzakaro. Dzakaro Al-Baghawi. Apa itu dzakaro? Menyebutkan. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan. Nah, berarti punya beliau apa tidak perkataan ini? Bukan. Beliau hanya menukil. Paham maksudnya? Ya. Jadi antum harus pahami dulu ya kebiasaan penulis. Ini yang paling penting ketika kita membaca kitab-kitab para ulama ya. Ya, kalau ulama fulan mengatakan kola, artinya bisa jadi bukan kola, artinya lain artinya. Nah, masing-masing penulis itu punya ciri khas dia. Nah, dan ini salah satu ciri khas dari karya-karya Syekh Muhammad bin Wahab. Ya. Jadi dzakar al-Baghawi fi tafsirihi, itu mana sebenarnya? Ya, ini cara baca yang benarnya. Ya. Sababan nuzuli hadil ayah fil muslimin alladzina lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Walam yathbut kaunul madkuri sababan nuzuliha illa an yakuna arada bisababin nuzul ma yajri majra tafsir faka'anna muradahu tafsirul ayah yata'allaqu bil muslimin alladzina lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman wa hadha haqqun. Di sini ada koreksi sedikit dari Syekh Utsaimin ya. Meskipun Al-Baghawi mengatakan bahwasanya sebab turunnya ayat tadi adalah kaum muslimin yang belum hijrah, tapi ini keliru kata beliau. Keliru kata Syekh Utsaimin. Ya, ya, bukan itu sebab turunnya. Ya, ya, kaum muslimin yang belum hijrah itu bukan sebab turunnya ayat tadi, tapi itu merupakan salah satu penafsiran terhadap ayat tadi. Ya, peristiwa atau kejadian sebagian kaum muslimin belum hijrah ke Madinah. Ya, mereka yang belum hijrah ini bukan sebab turunnya ayat tadi, tapi mereka ini adalah sebagai penjelas untuk ayat tadi. Kondisi mereka itu sebagai penjelas. Ada kaitannya dengan ayat tadi, tapi bukan sebagai sebab turunnya. Jelas maksudnya ya? Ada hubungannya para sahabat yang belum hijrah dengan turunnya ayat tadi, tapi bukan bukan mereka menjadi sebab turunnya ayat tadi. Nanti ya? Terlalu berlebihan kata Syekh kalau kita sampai mengatakan kaum muslimin yang belum hijrah sebagai sebab turunnya ayat itu. Paham ini? Paham ya? Ini kan permasalahan yang dakik sekali seharusnya. Kalau ulama-ulama yang lain mungkin nggak memperhatikan masalah ini ya, maksudnya kita nggak dikasih tahu begitu. Karena memang sesuatu yang tipis. Apa bedanya antara ini sebab turun atau bukan? Sebab turun sama penafsiran. Karena sebab turun ayat Al-Quran itu sebenarnya lah tafsir terhadap ayat Al-Quran. Tahu maksudnya ya? Ini kaidah dalam ilmu tafsir ya. Bahwasanya sebab turun suatu ayat Al-Quran itu merupakan bagian dari tafsir ayat tersebut gitu. Nah, jadi untuk bisa memahami ayat Al-Quran dengan sempurna, antum harus tahu sababun nuzulnya.
Itu dia. Jelas maksudnya nih ya. Tapi Syekh di sini membedakan antara sababun nuzul sama tafsir. Tafsir ya tafsir, sababun nuzul ya sababun nuzul. Gitu. Ya. Kalau untuk merujuk ke asbabun nuzulnya Al-Imam As-Suyuti, di situ tidak disebutkan memang tafsir seperti ini. Ini hanya di tafsir Al-Baghawi saja. Nah, jadi yang benar kata Syekh adalah ya, tafsir ayat itu berkaitan dengan kaum muslimin yang belum hijrah. Ya, bukan kaum muslimin yang belum hijrah menjadi sebab turunnya ayat tersebut, tidak. Ya, wa hadza haqqun. Ini kata Syekh yang lebih tepat. Tsumma dzakara al-musannifu dalilan minas sunnah wa huwa haditsun hasan. Kemudian Syekh menyebutkan dalil dari sunnah, yaitu hadis yang hasan, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu wa an abihi yatadammanu baqa'a hukmil hijrah ma'muran biha. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Berarti bapaknya Abi Sufyan. Muawiyah meriwayatkan ya dari Nabi, begitu juga bapaknya meriwayatkan dari Nabi. Ya, suatu hadis yang hasan yang mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a atau at-taubah. Yang mana hadis tadi yatadammanu baqa'a hukmil hijrah ma'muran biha. Ya, mengandung makna tetapnya hukum hijrah itu diperintahkan kepada kita. Maksudnya syariat hijrah itu masih ada sampai hari ini. Ya, fala tanqati'u illa inda qiyamis sa'ah, dan hijrah itu tidak akan terputus sampai tegaknya hari kiamat. Ini adalah pendapat jumhur. Ada sebagian ulama dari Hanafiyah mengatakan hijrah itu tidak ada setelah hijrahnya Nabi. Karena Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Di hadis yang lain Nabi mengatakan begitu, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah maksudnya. Ya, setelah Fathu Makkah tidak ada hijrah lagi. Maksud hijrah di situ kata para ulama, yang dimaksud dengan hijrah ya, tidak ada hijrah lagi, itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, setelah ini maksudnya Islam itu akan menyebar kata Nabi. Itu maksudnya. Islam akan menyebar sehingga kaum muslimin tidak perlu tertindas di suatu daerah pindah ke daerah yang lain sebagaimana berpindah dari Mekah ke Madinah dulu begitu. Islam sekarang sudah merata. Ya, akan tetapi sekarang kan kondisinya tidak seperti dahulu kala. Ya, Islam memang sudah menyebar, tapi ada negara-negara yang di situ Islam minoritas. Maka syariat hijrah ini masih tetap ada di negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia ya tidak ada namanya hijrah. Antum hijrah dari Jawa ke Bali misalkan, atau dari Bali ke Jawa, ya, padahal dua-duanya sama-sama banyak kaum muslimin misalkan, katakanlah begitu. Maka ini tidak dinamakan hijrah. Merantau namanya, ini pulang kampung namanya. Baik, ini dia pembahasannya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti. Ya, masih berkaitan dengan ya dakwah Nabi, yaitu ketika beliau di Madinah. Ya, kalau tadi kita fokus ketika beliau di Makkah, ya selama ya 13 tahun, 10 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun sebelum Isra Mi'raj dan 3 tahun setelah Isra Mi'raj. Kita akan membahas sisanya yang 10 tahun lagi. Karena dakwah Nabi selama 23 tahun. Sebagaimana kita katakan di pertemuan sebelumnya, Nabi dakwah selama 23 tahun dibagi 2, ya 13 tahun di Makkah dan 10 tahunnya di Madinah. Yang sisa 10 tahun ini apa yang dilakukan Nabi di situ akan kita bahas insyaallah taala di kesempatan selanjutnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.